Panas. Kali ini catatan saya berjudul Hadi Cahyanto dan Raja Juli Antoni masuk lagi ke kawah Chandra di Muka. Sikat mafia tanah dan bereskan tata ruang. Begini, sahabat Presiden Jokowi bilang ada sekitar 126 jutaan lahan tanah yang mesti disertifikasi. Baru terrealisasi sekitar 80 jutaan. Masih ada tunggakan tugas sekitar 46 jutaan lahan yang mesti disertifikasi. Sementara itu, kata Presiden, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN baru mampu menerbitkan sekitar 500 ribuan sertifikat per tahun. Padahal target Presiden Joko Widodo adalah sekitar 8-9 juta per tahun. Nah, kalau begitu cerita realisasinya berarti masih perlu waktu sekitar 92 tahun lagi untuk melegalisasi seluruh lahan-lahan di Indonesia. Atau kalau target Presiden terpenuhi, artinya masih perlu sekitar 5-6 tahun lagi saja. Nah, sahabat, ini batu ujian yang tidak main-main bagi Pak Hadi Cahyanto dan Bro Raja Juli Antoni yang baru saja dilantik saat reshuffle kabinet baru-baru ini. Mereka berdua bukan sembarang orang yang dipilih Presiden. Rekam jejak mereka menunjukkan telah lulus dari banyak batu ujian di areanya masing-masing. Tapi sahabat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ini arena baru yang sungguh menantang. Bertugas di kementerian ini seperti menyeburkan mereka kembali ke dalam kawah Chandra di Muka atau tempat ujian yang betul-betul mendidih. Kenapa? Begini, mereka berdua hanya ada waktu 2,5 tahun lagi. Kalau kita memakai asumsi seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo di atas tadi, apakah akselerasi sertifikasi lahan bisa mencapai 8-9 juta sertifikat per tahun? Itu pertanyaannya. Demi mengejar 46 jutaan ketertinggalan di bidang kepastian hukum agraria kita. Kementerian ATR BPN jelas tidak bisa kerja sendirian. Ia harus bekerja sama dengan instansi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang bersama dengan seluruh pemerintah daerah kompak mengerjakan tugas maha penting dari negara ini. Benar-benar sebuah orkestrasi kolosal atau besar-besaran, bahkan untuk sekedar menyanyikan bait lagu Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Kita bayangkan ada bara api jauh di bawah permukaan yang bisa membuat batu meleleh jadi lava. Dahsyatnya panas itu sampai membuat kawah di permukaan atas jadi mendidih. Bara api itu adalah mafia tanah dan oligarki. Ini sebentuk konspirasi jahat, persekongkolan busuk yang bisa kita rasakan panasnya, namun sumbernya mengalir di bawah permukaan. Apakah mereka tersembunyi? Tidak juga. Istilahnya kita sudah tahu sama tahu. Lantaran pada kenyataannya praktek land grabbing atau perampasan lahan yang terang benderang itu ujungnya jadi milik siapa? Juga sudah kita sadari dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Begitu bukan? Mereka tidak tersembunyi, tapi mungkin terlindungi entah oleh siapa. Sahabat, siapapun tahu pembangunan fisik, baik itu infrastruktur publik maupun bangunan komersial, mesti mengacu artinya taat pada satu aturan tata ruang. Ini area yang kabarnya sering ditekak-tekuk oleh konspirasi kepentingan oligarki lewat para mafia tanah itu. Serta yang kedua, kepastian hukum atau status legal dari lahan di mana pembangunan itu bakal dilaksanakan. Artinya menghormati hak kepemilikan lahan tersebut. Jelas ada persoalan besar di kedua area tersebut, tata ruang serta sertifikasi lahan demi kepastian hukum. Tanpa ada kepastian hukum sebagai fondasi, apapun yang dibangun di atasnya bakal gampang digoyah dan roboh. Mafia tanah memang berkepentingan untuk mengail di air yang keruh. Artinya, semakin butek aturan dan tak adanya kepastian hukum, maka semakin leluasalah mereka mengeruk, bukan memancing lagi, di air yang keruh itu. Sahabat, persoalan land grabbing atau perampasan lahan masih jadi momok yang menakutkan dan sekaligus biang kerok ketimpangan sosial ekonomi Indonesia. Wong cilik, faktanya mana bisa dan mana berani bersengketa lewat jalur pengadilan, bakal dapat tambahan persoalan lantaran mesti berhadapan lagi dengan mafia peradilan atau mafia hukum. Prosesnya bisa super panjang dan super mahal. Mana tahan mereka.
Nah, tren akuisisi tanah yang semakin marak diburu investor ini diduga juga dipicu gelombang investasi global. Tanah jadi perburuan demi memaksimalkan profit. Menurut studi yang pernah dilakukan STPN atau Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2012, tanah itu bersinonim dengan uang, sementara uang bersinonim dengan kekuasaan. Maka lebih banyak tanah berarti lebih banyak uang. Dan lebih banyak uang berarti lebih banyak kekuasaan. Dan bisa punya lebih banyak tanah lagi. Begitu seterusnya. Sahabat, baru-baru ini Presiden Jokowi juga menyerukan agar lahan-lahan nganggur bisa ditanami tanaman pangan. Memang isu pangan juga merupakan isu krusial di negeri ini. Bahkan isu global juga. Kita tahu bahwa pangan dan energi adalah juga merupakan faktor pemicu akuisisi tanah. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Maka ketersediaan pangan merupakan pertaruhan eksistensi sebuah negara. Sedangkan energi merupakan faktor penggerak mobilisasi perekonomian. Soal ketersediaan pangan dan energi ini jelas butuh ketersediaan lahan untuk bercocok tanam serta lahan penambangan. Perampasan lahan atau land grabbing seperti kita sadari bersama adalah sebab, tapi juga sekaligus akibat dari ketimpangan sosial. Maka masalah disparitas pendapatan memang menjadi salah satu indikator penting di sini. Yang miskin mana bisa melawan ketidakadilan yang dilakukan si kaya. Nah, sekilas saja kita tengok laporan ketimpangan yang diukur dengan rasio Gini. Koefisien Gini adalah bilangan antara 0 sampai 1, di mana 0 bermakna kesetaraan sempurna, di mana setiap orang memiliki pendapatan setara. Dan 1 berarti ketidaksetaraan sempurna, di mana terdapat satu atau segelintir orang yang meraup seluruh pendapatan, sementara lainnya dapat 0. Jadi, makin kecil bilangan rasio Gini adalah semakin baik tentunya. Dari data BPS atau Biro Pusat Statistik yang dirilis 17 Januari 2022 baru lalu, ukuran ketimpangan kita tercatat sebagai berikut. Pada September 2021, Gini rasio adalah sebesar 0,381. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2021 yang 0,384 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Gini rasio per September 2020 yang 0,385. Nah, kalau kita bedah lagi, Gini rasio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,398. Ini turun dibandingkan Gini rasio per Maret 2021 yang 0,401 dan Gini rasio per September 2020 yang 0,399. Sedangkan Gini rasio di daerah pedesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,314. Turun dibandingkan Gini rasio per Maret 2021 yang 0,315 dan Gini rasio per September 2020 yang 0,319. Nah, sahabat, memang ada tren perbaikan, rasio Gininya menurun. Namun ingat, setiap data statistik mestilah selalu dibaca dengan reserve daya kritis. Oxfam juga pernah merilis info tentang konsentrasi kekayaan yang ada di tangan segelintir orang super kaya di Indonesia. Kabarnya 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Fenomena ketimpangan seperti ini perlu dicermati dengan mengingat-ingat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, sahabat, disparitas ekonomi di Indonesia tetap masih menjadi isu penting. Soal ketimpangan ini memang selalu jadi momok yang paling menakutkan, kerap jadi pemicu kecemburuan sosial dan akhirnya bisa memuncak jadi kerusuhan sosial. Nah, kerusuhan bisa merusak hampir segalanya. Batu sandungan di persoalan agraria kita jelas adalah para mafia tanah. Mafia ini sekali lagi adalah sebentuk konspirasi jahat orang di internal pemerintahan dengan pihak di eksternal. Mereka ini jadi eksekutor kepentingan para oligarki, yaitu komplotan penguasa-pengusaha dan atau pengusaha yang bertransformasi jadi penguasa, atau sebaliknya, penguasa yang bernafsu jadi pengusaha. Jelas bahwa Bapak Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN dan Bro Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menterinya seperti kembali menyeburkan diri ke dalam kawah Candra di Muka. Kawah ini super panas. Apapun atau siapapun yang kecemplung di dalamnya bakal meleleh, larut dalam arus besar konspirasi jahat itu.
Namun, kalau punya genetika atau DNA Gatot Kaca, disertai hati bersih nan berani, maka kita bisa harapkan bakal lahirlah pahlawan baru, negarawan berotot kawat, berbalung besi, serta bermental baja. Dan sebagai lulusan Kawah Candra di Muka ini, maka tanggung jawab lebih besar menanti di depan untuk diamanahkan kepada mereka berdua, mempersiapkan dan menghantar Indonesia masuk ke era keemasannya. Selamat bekerja. Demikian sahabat, catatan saya selepas reshuffle kabinet baru-baru ini. Pak Hadi Cahyanto dan Bro Raja Juli Antoni masuk lagi ke Kawah Candra di Muka. Sikat mafia tanah dan bereskan tata ruang. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.